Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas arsitektur dan organisasi komputer. Pada video kali ini, saya akan merangkum materi arsitektur dan organisasi komputer dari materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rizky Melisa Pangabean, NPM 21120073, kelas SIM 2101. Dosen Ihsan Parinduri, SSI MSI, Universitas Budi Dharma Medan. Kita masuk ke pertemuan yang pertama, membahas tentang RPS, rencana pembelajaran semester, silabus, kontrak perkuliahan. Kita masuk ke pertemuan kedua, membahas tentang pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Organisasi komputer membahas hal-hal yang berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Klasifikasi unit komputer. Yang pertama, arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama: unit aritmatika dan logis atau ALU, unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil atau I/O. Kedua, arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor berbentuk kecil dan berfungsi untuk negeset instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur lainnya. Yang ketiga, arsitektur CISC atau Complex Instruction Set Computing, sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah. Next, arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Yang terakhir ada arsitektur Blue Gang, sebuah arsitektur yang dirancang untuk menciptakan beberapa superkomputer generasi. Kita lanjut ke model-model komputasi arsitektur komputer. Pertama, SISD atau Single Instruction Single. Model ini hanya menggunakan satu prosesor saja. SIMD atau Single Instruction Multiple Data. SIMD menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Yang ketiga, MISD atau Multiple Instruction Single Data. Menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang sama, namun mengolah data yang sama. Yang terakhir, MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data. Menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga, membahas materi tentang komputer dan evolusi kinerja komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Struktur komputer. Yang pertama ada memori utama, berfungsi sebagai menyimpan data. Kedua, I/O, berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Yang ketiga, sistem interconnection, merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Fungsi komputer. Fungsi komputer ada beberapa. Yang pertama, fungsi operasi pengolah data. Kedua, fungsi operasi penyimpanan data. Ketiga, fungsi operasi pemindahan data. Keempat, fungsi operasi kontrol. Kita lanjut ke sejarah komputer. Perkembangan komputer dibagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama tabung vakum pada tahun 1945 sampai 1955 atau ENIAC. Generasi kedua transistor antara tahun 1955 sampai 1965. Generasi ketiga integrated circuits pada tahun 1965 sampai 1980. Generasi keempat very large scale integration. Kita lanjut ke pertemuan 4, membahas materi tentang Central Processing Unit atau CPU. Pengertian dari CPU. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware memproses data utama dalam sebuah komputer. Komponen utama CPU. Yang pertama, unit logika aritmatika atau ALU yang melakukan operasi aritmatika dan logis sederhana. Kedua, unit kontrol atau CU yang mengelola berbagai komponen komputer.
Yang terakhir, cache, yang berfungsi sebagai memori berkecepatan tinggi, tempat instruksi dapat disalin dan diambil. Fungsi CPU. Fungsi CPU yaitu menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai perintah. Pertemuan 5. Membahas materi tentang memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Memori dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Memori eksternal adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Operasi sel memori. Sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau sedikitnya satu kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Pertemuan ke-6. Membahas materi tentang set instruksi. Set instruksi merupakan sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Elemen-elemen instruksi mesin. Pertama ada kode operasi, kedua acuan operan sumber, ketiga acuan operan hasil, dan yang terakhir acuan instruksi berikutnya. Tipe-tipe operan. Pertama ada address, kedua ada number, ketiga ada characters, dan terakhir ada logical data. Tipe atau jenis-jenis instruksi. Pertama data processing, arithmetic and logic instructions. Kedua data storage, memory instructions. Ketiga, data movement, I/O instructions. Dan keempat, control, test, and branch instructions. Pertemuan ke-7 itu diadakan kuis. Pertemuan 8 diadakan ujian tengah semester. Kita masuk ke pertemuan 9, bahasa assembly. Bahasa assembly dinamakan sebagai bahasa rakitan yang merupakan bahasa digunakan untuk komputer, namun bahasa ini masuk ke dalam kategori sebagai bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini merupakan notasi untuk mesin sehingga nanti bisa dibaca oleh manusia. Perintah dasar bahasa assembly menggunakan emulator 8086. Yang pertama, mode small. Tanda direktif ini digunakan untuk memberitahu kepada assembler bentuk memori yang digunakan oleh program kita. Tiny, jika program Anda hanya menggunakan satu segmen seperti program COM. Mode ini disediakan khusus untuk program COM. Ketiga, small, jika data dan kode yang digunakan oleh program kurang dari ukuran satu segmen atau 64 KB. Medium, jika data yang digunakan oleh program kurang dari 64 KB, tetapi kode yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. Compact, jika data yang digunakan bisa lebih besar dari 64 KB, tetapi kodenya kurang dari 64 KB. Large, jika data dan kode yang dipakai oleh program bisa lebih dari 64 KB. Hook, jika data kode maupun array yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. Kode, tanda direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan mulai menggunakan kode. Segmennya di sini. Kode segmen ini digunakan untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan. URG 100H. Pada program COM, perintah ini akan selalu digunakan. Perintah ini digunakan untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat dijalankan atau di-load ke memori ditaruh mulai pada offset ke 100H atau 256 byte. JMP. Perintah JMP atau jump ini digunakan untuk melompat menuju tempat yang ditunjuk oleh perintah jump. INT20H. Perintah INT adalah suatu perintah untuk menghasilkan suatu interupsi dengan sinteks. Kita masuk ke karakter nama. Di sini adalah contoh dari print screen dari laptop dengan menggunakan aplikasi emulator 8087. Ini adalah codingannya dan ini adalah hasilnya setelah di-run-kan. Ini tulisannya di sini sesuai dengan apa yang akan kita tulis dengan menggunakan kode ASCII. Dan setelah dijalankan atau di-run-kan, inilah hasilnya. Nama Rizky Melisa Pangabean. Kita masuk ke pertemuan 10, modul I/O.
Modul I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Manajemen perangkat I/O mempunyai beragam fungsi dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mengirimkan perintah ke perangkat I/O untuk menyediakan layanan akses. 2. Menangani interupsi perangkat I/O. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat I/O. Keempat, menyediakan interface ke pemakai. Perangkat input dan output. Macam-macam perangkat input dan output adalah sebagai berikut. Keyboard, menginput karakter. Yang kedua, mouse, touchscreen, grab tablet, digunakan input gerakan yang diulang menjadi perintah. Ketiga, CD-ROM, input data dengan media CD. Keempat, scanner, input data dengan media gambar output. Printer, mencetak dokumen. Monitor, menampilkan data. Speaker, output suara. Fungsi modul I/O. Pertama, data buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolah pada CPU. Kedua, fungsi deteksi error. Apabila pada perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Kita masuk ke pertemuan yang ke-11, sistem bus. Bus system adalah sebuah sistem yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer, dalam kurung CPU, memori, atau I/O. Ini adalah contoh dari sistem bus: CPU, memori, input, dan output. Di sampingnya ada struktur dari bus. Terdiri dari data bus, adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Kedua, ada address bus, digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Yang ketiga, control bus, digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Kita masuk ke pertemuan 12, operasi aritmatika. Operasi aritmatika merupakan operasi dasar bilangan dalam matematika. Cabang ilmu dari matematika ini mengkaji bilangan bulat positif melalui proses. Pertama, penjumlahan. Jenis pertama adalah penambahan yang disimbolkan plus dalam bahasa pemrograman. Penambahan berfungsi jika ingin menambahkan satu operan dengan operan yang lain. Kedua, pengurangan. Dalam bahasa pemrograman, pengurangan disimbolkan dengan tanda huruf minus yang berfungsi untuk mengurangi satu operan satu dengan lainnya. Yang ketiga, perkalian. Perkalian yang ditulis dengan simbol bintang dalam bahasa pemrograman. Perkalian berfungsi untuk mengalihkan suatu operan dengan operan yang lain sehingga hasilnya lebih banyak. Yang terakhir, pembagian. Pembagian yang dalam bahasa pemrograman disimbolkan dengan tanda huruf garis miring. Fungsi pembagian adalah membagi suatu operan dengan operan yang lain. Di sampingnya sudah ada contoh operasi aritmatika perkalian. Kita bisa lihat di sini. Disertai dengan bukti untuk desimal. Next, kita masuk ke pertemuan ke-13, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi serta program-program pengolah kata, penjelajah web, dan lain-lain. Macam-macam sistem operasi. Ada komputer, DOS, Windows, Linux, Mac OS, smartphone atau handphone, Java, Symbian, BlackBerry, Android. Bagaimana cara menghitung kecepatan prosesor? Langkah pertama, dapatkan spesifikasi prosesor, termasuk VSB dan pengganda. Kecepatan bus atau VSB terdaftar sebagai 800 MHz dan rasio bus atau inti atau multiple adalah 11. Langkah 2, hitung VSB untuk CPU Intel dengan rumus VSB sama dengan VSB dalam kurung nominal per 4. VSB atau nominal diberikan dalam spesifikasi pabrikan.
Dalam contoh kami, VSB sama dengan 800 MHz bagi 4 sama dengan 200 MHz. Langkah 3. Hitung kecepatan CPU menggunakan rumus berikut. Kecepatan CPU sama dengan FSB kali multiplier. Dalam contoh kita, kecepatan CPU sama dengan 200 MHz kali 11 sama dengan 2200 MHz sama dengan 2,2 GHz. Pertemuan ke-14, penjadwalan prosesor. Algoritma penjadwalan. Pertama, ada first come first serve scheduling atau VCVS. Kedua, shortest job first scheduler atau SJF. Ketiga, priority scheduling. Keempat, round robin scheduling. Kelima, multi level QW scheduling. Keenam, multi level feedback QW. Yang terakhir, two level scheduling. Pertama, first come first serve scheduling. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar. Misalnya ada 3 proses, P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Ini proses P1, P2, P3, burst time meter per second 24, 33, Gantt chartnya P1, P2, P3, 0, 24, 27, 30. Waktu tunggu yang diberikan untuk tiap-tiap proses terlihat pada tabel di bawah ini. Proses P1, P2, P3, waiting time 0, 24, 7, sehingga AWT sama dengan 0 tambah 24 tambah 7 bagi 3 sama dengan 17 meter second. Hal ini akan menjadi sangat berbeda jika urutan kedatangan proses adalah P2, P3, dan P1. Waktu tunggu yang diberikan untuk tiap-tiap proses terlihat pada tabel di bawah ini. Proses P2, P3, P1. Waktu time atau meter second 036, sehingga AWT sama dengan 036, 0 tambah 3 tambah 6 dibagi 3 sama dengan 3 meter second. Yang kedua, ada shortest job first scheduler atau SJF. Proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Misalkan ada 4 proses, P1, P2, P3, dan P4 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Proses P1, P2, P3, P4, burst time 6873. Gantt chartnya P4, P1, P3, P2. 0, 3, 9, 16, 24. Waktu tunggu yang diberikan untuk tiap-tiap proses terlihat pada tabel di bawah ini. Proses P1 waiting time-nya 3, P2 16, P3 9, P4 0. Sehingga AWT sama dengan 3 tambah 16 tambah 9 tambah 0 dibagi 4 sama dengan 7 meter second. Next, priority scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dari priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Contoh, jika ada 5 proses, P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan CPU burst. Proses P1, burst time 10, prioritasnya 3, P2, burst time 1, prioritasnya 1, P3, burst time 2, prioritasnya 3, P4, burst time 1, prioritasnya 4, P5, burst time 5, prioritasnya 2. Sehingga Gantt chartnya P2, P5, P1, P3, P4. 0, 1, 6, 16, 18, 19. Waktu tunggu untuk tiap-tiap proses adalah proses P1 waiting time-nya 6, proses P2 waiting time-nya 0, proses P3 waiting time-nya 16, proses P4 waiting time-nya 18, proses P5 waiting time-nya 1, sehingga AWT sama dengan 6 tambah 0 tambah 16 tambah 18 tambah 1 per 5 sama dengan 8,2 meter second. Baiklah teman-teman, demikianlah akhir dari tugas arsitektur dan organisasi komputer. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat pagi, siang, atau malam bagi kita semua. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Terima kasih.